Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pavian. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring MDTA. Ya, kita sudah masuk materi wudhu pada pembelajaran fikih kelas 1 MDTA. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai wudhu. Ya, yang pertama akan kita pelajari itu adalah niat wudhu. Niat wudhu pasti anak-anak sudah memahami ya. Bagaimana cara membacanya? Yuk kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu arirofil adasil ashori fardon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala. Nah, wudu menurut bahasa itu artinya bersih dan indah. Nah, niat wudu itu tempatnya di hati atau dibaca di dalam hati dan boleh diucapkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat wudhu. Syarat wudhu itu apa saja? Yang pertama, ya satu jelas beragama Islam. Jadi yang selain agama Islam tidak tidak diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, tamyiz atau memayyiz, yaitu sudah mengetahui mana yang hal yang baik dan benar dan mana hal yang buruk maupun salah. Itu. Kemudian tiga, tidak ada yang menghalangi air ke kulit. Jadi kulitnya itu jangan ada seperti bekas cat atau mungkin bekas tinta, jadi dibersihkan dulu supaya hilang. Nah, yang paling ini yaitu adalah jangan ada yang namanya tato. Kenapa? Tato itu dapat menghalangi air masuk ke kulit. Nah, jelas itu tidak bisa untuk berwudu kalau ada yang namanya tato ya. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya suci dari hadas kecil ya. Jelas yang kalau kalian misalkan contohnya misalkan habis pipis atau habis pup, itu kalian harus bersihkan dulu, harus bersih, benar-benar bersih baru bisa untuk wudhu ya. Makanya Pak Guru pernah sampaikan bahwa kalau kalian sedang setelah pipis atau setelah BAB itu harus dibersihkan, harus bersih, benar-benar bersih. Kemudian syarat wudhu yang selanjutnya itu adalah menggunakan air yang suci, mensucikan ya. Kemarin kita sudah bahas beberapa jenis air yang suci. Nah, yang digunakan itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi air suci ini bisa mensucikan kita dari hadas kecil. Selanjutnya yaitu adalah rukun wudhu. Rukun ialah urutan dalam melakukan suatu hal dan harus dilaksanakan. Apabila ada rukun wudhu yang tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah. Nah, rukun wudhu apa saja sih Pak? Ingat, urutan wudhu itu bukan semuanya itu adalah rukun. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah, kita belajar mengenai rukun wudhu dulu yuk. Nah, rukun yang pertama itu wajib dilakukan, jelas itu adalah niat ketika akan membasuh muka. Nah, saat kamu ingin berwudu, saat ingin membasuh muka, kamu membaca niat dulu. Ya, nawaitul wudu adirofil hadasil ashori farolillahi ta'ala. Nah, kemudian baru diusapkan ke muka. Kemudian baru tadi membasuh muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku, ini wajib ya. Membasuh kedua tangan ya dari jari hingga siku kalian. Nah, itu. Nah, kemudian mengusap sebagian kepala ya, sebagian saja, jangan kamu usap air sampai belakang kepala sampai seakan-akan seperti mandi ya. Itu tidak boleh ya. Cukup sebagian saja ya, itu sudah cukup. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki hingga mata kaki aja sudah cukup ya. Tidak usah berlebihan sampai lutut. Nah, nggak boleh ya. Tidak boleh berlebihan gitu ya. Terus kemudian tertib dalam melakukan rukun wudhu. Nah, jadi urut. Jangan setelah membasuh muka kemudian kamu langsung membersihkan kaki. Ya itu salah. Itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu ialah perbuatan yang dilakukan saat wudhu dan mendapatkan pahala. Itu jadi dilakukan, itu mendapatkan pahala. Namun jika tidak dilakukan wudhunya tetap sah. Jadi di sini ada beberapa macam sunnah-sunnahnya. Kalau kalian tidak melakukan itu tidak apa-apa, tetap sah.
Yang penting rukunya tadi dikerjakan ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, sunnah wudhunya apa saja sih? Yaitu yang pertama membaca basmalah ya. Ini disunahkan untuk dilakukan, tetapi kalau kamu lupa tidak apa-apa, wudhunya tetap sah. Terus kemudian berkumur. Nah, ini berkumur nih. Ini ada dalam kondisi tertentu, contohnya yaitu puasa. Nah, puasa ini berkumur ini kalau bisa jangan dilakukan ya. Dilakukannya itu nanti kamu dari membaca basmalah langsung mencuci kedua tangan saja. Kemudian langsung membersihkan muka. Jadi kalau berkumur ini pada saat bulan puasa ya, saat berpuasa itu sunahkan ya, jika tidak dilakukan tetap sah wudhunya, tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya mencuci kedua tangan sampai selajari. Ini dilakukan boleh dan mendapatkan pahala, tapi tidak dilakukan tidak apa-apa, wudhunya tetap sah. Jadi kalau kamu wudhu langsung ambil air saja kemudian langsung ke muka tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Kemudian menghirup air ke hidung. Ya, ini yang sering kalian mungkin belum pahami, bahwa yang namanya berwudu itu membersihkan hidungnya itu dengan cara dihirup. Dihirup, jangan cuma dicup-cup seperti itu saja. Jangan cuma dibersihkan luarnya saja, tapi dihirup ya sampai kotoran hidungnya itu ke bawah dengan air, dan itu biasanya nanti masuk sampai keluar ke dalam mulut ya. Ya, dihirup ya, atau dikeluarkan lewat hidung bisa, atau kadang sampai ke mulut juga bisa ya. Itu. Nah, menghirup air ke dalam hidung ini bisa tidak dilakukan pada saat puasa juga. Jadi pada saat puasa ini menghirup air ke hidung itu disunahkan ya. Kemudian membasuh telinga juga sama ya, jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi wudhunya tetap sah. Kemudian mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi kalau kamu misalkan membersihkan tangan ya, didahulukan yang sebelah kanan. Tetapi waktu mungkin kamu lupa nih, wah pakainya tangan kiri dulu, tidak apa-apa, itu dilakukan, tapi wudhunya tetap sah. Itu hanya berkurang pahalanya atau tidak mendapatkan pahala tambahan. Kemudian selanjutnya membasuh sebanyak 3 kali. Nah, jadi kalau saat kalian berwudu disunahkan itu membasuhnya sebanyak 3 kali seperti yang kalian lakukan selama ini ya. Kemudian membaca doa wudu ya, jelas ini disunahkan setelah wudu selesai kamu disunahkan membaca doa wudu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu apa saja sih Pak? Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan kalian, yaitu berupa dari dubur ya atau kubul. Nah, apa saja sih Pak yang membatalkan? Ya, yang pertama salah satunya adalah kencing, kentut, BAB dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau kamu kencing ya jelas wudunya ya batal, maka kita harus wudu kembali. Kentut ya, kalau kamu tidak sengaja kentut, entah maupun kentut yang bersuara atau kentut yang tidak bersuara, itu semuanya membatalkan. Apalagi yang namanya BAB, jelas pasti kamu harus wudu ulang. Kemudian hilang akal. Wah nih, tiba-tiba kalian nih hilang akal nih, atau misalkan ya amit-amit ya, jangan sampai terjadi ya, tiba-tiba kalian jatuh terus kemudian pingsan. Nah, itu membatalkan wudu. Atau mungkin pada saat kamu wudu kemudian kamu mungkin belum sarapan nih, tiba-tiba semaput. Nah, itu membatalkan wudunya. Nah, kemudian tidur duduk atau tidur biasa. Ya jelas kalau yang namanya tidur tadi akalnya kita hilang atau mungkin tidur, nah itu membatalkan wudu. Kemudian sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ini jelas ini dapat membatalkan wudu. Tapi perlu kalian ingat, yang muhrim contohnya itu adalah kita terhadap orang tua kita, terhadap misalkan kalau anak terhadap anak laki-laki terhadap ibu perempuan ya, itu kan laki-laki perempuan. Itu kalau bersentuhan kulit tidak membatalkan karena itu adalah muhrimnya. Boleh saja, tidak membatalkan wudu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah menyentuh atau memegang kemaluan. Ya jelas ini kemaluan kan kotor, masa
memegang. Nah, itu jelas itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian di sini selanjutnya kita akan belajar mengenai doa sesudah wudhu. Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan doanya bagaimana? Yuk kita baca bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatohirin waj'alni min ibadikas solihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan aku sesungguhnya bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan hamba yang soleh. Amin. Itulah doa sesudah wudhu. Pasti kalian harus hafal ini ya. Ya, kalau sudah berwudhu, baca doa ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan yang namanya terbiasa melakukan wudhu. Wudhu ini dianjurkan untuk dilakukan ada beberapa waktu ya. Kalau bisa sih setiap hari itu kita bisa menjaga wudhu ya. Jadi terus kalau bisa sih ya, kalau bisa ya bisa menjaga wudhu supaya tetap suci. Nah, terbiasa melakukan wudhu ini itu pada saat kapan sih Pak? Yang pertama, saat sebelum sholat. Ya jelas ini ya, namanya sebelum sholat kalau bisa, walaupun kita masih suci wudhu ya dianjurkan untuk berwudhu kembali. Kemudian sesudah buang air nih, saat kamu setelah kencing atau BAB, itu dianjurkan untuk melakukan wudhu. Kemudian sebelum sekolah dan belajar, nah ya sebelum sekolah apalagi belajar itu diusahakan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kemudian sebelum tidur juga sama, itu biasanya dilakukan wudhu dulu. Kemudian sebelum berdoa, apalagi berdoa ini berdoa itu berarti berkomunikasi kita kepada Allah. Berarti kalau bisa keadaan kita dalam keadaan suci. Nah, sucinya itu tadi melakukan wudhu. Dan yang terakhir itu adalah sebelum memegang Al-Quran. Jelas ini kalau sebelum membaca Al-Quran kita berwudhu terlebih dahulu. Ya, oke anak-anak, itu saja pembelajaran fikih hari ini mengenai wudhu. Ya, Pak Guru minta maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang salah, karena Pak Guru juga manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Oke, Pak Guru akhiri, tetap semangat anak-anak untuk belajar daring madrasah ini. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.